kampung kami. Jadi ini adalah perkampungan suku Sasak yang ada di Pulau Lombok. Jadi ini kampung bukan dijadikan sebagai tempat kunjungan wisata saja, tapi kami bertempat tinggal, jadi masih aktif tinggal di sini sehari-hari. Memang kampung kami ini sudah sangat lama, karena sudah 15 keturunan, jadi sekitar sudah berapa ratus tahun yang lalu. Tapi dari generasi yang paling tua hingga saat ini, kami sebagai masyarakat di sini, inisiatif kami masih sangat kuat menjaga dan melestarikan peninggalan untuk kami, seperti bangunan-bangunan yang masih tradisional, adat, budaya, dan tradisi. Yang dimana bangunan-bangunan rumah kami di sini lantainya yang dipel menggunakan kotoran sapi. Ya, jadi masyarakat di sini menggunakan kotoran sapi untuk mengepel rumah, karena itu adalah suatu tradisi Pak dari leluhur kami. Jadi kalau agama memang kami di sini Islam, tapi ketika ada upacara yang dianggap sakral atau yang dianggap ritual itu, 3 hari sebelumnya kami harus menggunakan kotoran sapi. Itu kalau boleh tanya Pak, itu gunanya untuk apa ya pakai kotoran sapi itu? Karena lantai rumah kami Bapak terbuat dari tanah, jadi nggak ada semen atau batu bata, jadi dari tanah liat dicampur dengan sekam padi. Ketika kami mengepel menggunakan kotoran sapi, lantainya keras. Oh, jadi kuat. Itu untuk mengeraskan tanah itu tadi. Bisa memperkuat tanahnya dan bikin lantainya tidak retak dan bikin tidak bergerak. Oh. Ya, tapi kecuali kalau ada upacara ritual baru kami menggunakan kotoran kerbau, jadi beda. Oh, bedanya kotoran sapi sama kotoran kerbau itu apa Pak? Jadi kalau ada upacara sakral baru kami pakai kotoran kerbau, tapi kalau untuk biasa hari biasa ya, kotoran sapi. Oh, berarti kerbau itu untuk kalau ada upacara yang sakral gitu ya, Pak. baru kami menggunakan kotoran kerbau. Ya, dan nama dari kampung kami ini Sade Pak. Menurut dari orang tua kami, Sade ini artinya kesadaran atau obat. Tapi Sade ini selama 15 keturunan di luar sudah ada pemekaran, sudah ada 9 dusun Pak pemekarannya. Jadi ini adalah induk dari 9 dusun. Cuman yang di luar dari induknya ini arsitektur bangunannya sudah tidak seperti yang ada di sini. Dan yang di luar ini sudah bikin rumah-rumah modern. Nah, tapi kami yang tinggal khususnya yang di induknya, karena ini adalah peninggalan leluhur kami, ya kami harus bertahan. Ya. Dan kami yang di induknya ini ada 150 kepala keluarga Pak. Begitu juga jumlah rumah. Dan kami yang tinggal penduduknya kurang lebih ada 700 orang. Nah, tapi satu keluarga. Jadi termasuk dengan yang 9 dusun, kami masih satu garis keturunan ibu bapak. Jadi kalau kami menikah di sini belum ada yang menikah dengan gadis dari luar. Jadi masih di sini ya, dominan menikahnya dengan sepupu misan atau kerabat sendiri. Jadi kami boleh menikah dengan gadis dari luar, memang nggak ada larangan. Tapi menurut orang tua kami di sini ketika menikah dengan sepupu misan, ini adalah salah satu cara untuk mempertahankan suatu budaya kami, tradisi kami bapak. Karena di sini ketika kami menikah ibu bapak, tradisinya nggak boleh dilamar. Jadi kami nggak ada istilah pertunangan, ya. Jadi kami kalau mau menikah di sini tradisinya perempuan ini kami culik dulu. Ya, jadi harus dibawa lari tanpa sepengetahuan orang tuanya. Nah, setelah kami culik atau dilarikan baru ada akad nikahnya ini. Ya, jadi kami di sini di Lombok ada yang disebut dengan kawin lari, ada yang disebut dengan kawin culik. Kalau yang disebut kawin lari ini kami sudah pacaran sebelumnya, jadi sudah suka sama suka. Tapi kalau yang kawin culik ada unsur paksa. Jadi perempuannya tidak suka gitu. Nah, contoh saya mau culik sepupu saya, walaupun dia tidak suka, ketika saya culik dengan soalnya saya paksa, terus kabur dari calon suaminya, orang tuanya boleh terima gitu. Tapi kalau sudah bermalam di rumah yang laki, perempuan ini walaupun tidak suka, tetap pada akad nikah. Jadi perempuan ini harus belajar untuk mencintai calon suaminya. Nah, tapi kalau yang kawin lari lebih gampang ketika kami mau menikah, karena kami sudah pacaran sebelumnya, jadi sudah suka sama suka. Tapi tetap kami harus bawa lari tanpa sepengetahuan orang tuanya. Nah, misalnya kalau kami sudah bawa lari anak gadis ini pada waktu malam, besok pagi orang tua yang laki wajib untuk memberi putusan. Nanti utusan itu yang akan datang untuk melapor Pak, memberitahu ke orang tua yang perempuan bahwa anaknya ini semalam sudah dibawa lari. Nah, walaupun orang tua perempuan yang nggak suka, kalau memang anaknya sudah dibawa lari, mau nggak mau tetap dia terima. Ya, paling tidak 3 hari setelah dibawa lari, baru ada akad nikah. Nah, di sini Bapak Ibu kalau dengan cara dilamar atau pertunangan ini tidak dibenarkan oleh adat. Karena orang tua kami malah kalau dengan cara dilamar merasa sangat dihina gitu Ibu. Jadi merasa tidak dihargai. Apalagi kalau kami minta dengan cara baik-baik, malah merasa tidak dihargai gitu. Jadi tradisi kami sampai saat ini ketika kami mau menikah, kami harus culik dulu anak gadis. Mungkin maaf kalau di depan Bapak Ibu dengan cara diculik itu adalah
seperti kriminal. Nah, tapi itu adalah adat kami di sini. Terus boleh tanya Pak, Ya. arti dari sadar dan desa itu apa? Oke, jadi dulu leluhur kami, Bapak Ibu, pernah dia nginap di beberapa bukit di luar dari bukit ini sebelum ini jadi kampung. Orang tua kami tidak pernah merasa nyaman. Jadi pikirannya selalu terombang-ambing. Nah, setelah dia nginap di bukit ini sebelum jadi kampung, di sini dia merasa nyaman. Jadi dia selalu mengucapkan bersahadat. Ya, jadi dia sadar bisa terobati. Nah, jadi artinya sade ini disebut obat, sadaran atau obat. Dapat pencerahannya di sini lah. Nah, ya dulu juga di sini di bukit ini ketika ada yang sakit juga sebelum banyak rumah. Jadi karena ini bukit dulu Pak, banyak tumbuh-tumbuhan obat yang itu. Jadi dia bikin untuk ramuan tradisional untuk mengobati anak cucunya. Dan tempat Bapak Ibu duduk ini adalah balai pertemuan kami, namanya Berugak Sekenam Pak. Jadi ketika ada Zaman dulu nih Pak. kalau ini memang sudah lama Pak, karena pohonnya ini apa, tiangnya ini dari pohon kelapa itu, jadi kuat. Nah, jadi Berugak Sekenam ini dipakai untuk musyawarah Pak. Oh, Ya, rapat ya, kampung biasanya lah. ya, ketika ada masalah kami ngumpul di sini untuk musyawarah secara kekeluargaan, karena ini rumah jeruk keliang kami. Jeruk keliang itu kami di sini manggilnya untuk kepala dusun. Oh, Dengan cara dipilih Pak. Oke, untuk lebih jelasnya Ibu Bapak Yasomati sampai di Tukang Keliling, tadi saya ajak masuk di salah satu bangunan rumah kami yang dimana rumah kami yang dipel menggunakan kotoran sapi. Jadi karena sekali setahun kami panen sapinya, karena padi kering ya Pak ya. nama kampungnya. Hasil panennya tidak kami jual. Bisa dibenerin? Bisa dibenerin Bapak? Nah, untuk kerja sampingan masyarakat di sini menenun Pak. Makanya di sini setiap keluarga pasti ada yang lain. Kami sebagai kerja sampingan kami ketika kami gagal panen hasil tenun yang kami harap untuk membantu masyarakat di sini untuk membeli beras Coba dari deh. luar. Mau Pak, Ketika mau Pak. Mau Pak. gagal panen. Soalnya ini mau ada yang masuk nih. Oh iya, kalau bisa sekarang Pak, ya ada bager ya. Oke Pak. Sedangkan atap yang kami pakai ini Bapak, bangunan-bangunan yang kami punya di Iya, sini iya, iya. terbuat dari rumput alang-alang. Jadi Coba, ini coba, atapnya paling tidak tahannya 8 tahun ini Pak. Oh, ini 8 tahun ganti ya. Jadi walaupun hujannya deras ini Pak nggak penuh sih. Memang tergantung dari waktu pasang. Kalau waktu pasangnya lebih rapat bisa lebih dari 8 tahun, bisa sampai 10 tahun gitu.